Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ain dan Nabatul Wahida dengan NIM 250202110130 dari kelas E. Kali ini saya akan membuat video tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Daulah Utsmani berdiri pada tahun 1299 oleh Utsman I, pemimpin suku Oghuz yang melarikan diri dari serangan Mongol ke wilayah Anatolia. Utsman I mendeklarasikan kemerdekaan dan membangun kerajaan di sana sambil membentuk pasukan militer kuat seperti Yenisari untuk memperluas wilayah kekuasaan. Masa kejayaan Daulah Utsmani tercapai pada abad ke-16 di bawah pemerintahan Sultan Selim I dan Sultan Sulaiman I yang dijuluki Al-Qununi. Pada masa ini, wilayah kekaisaran meluas hingga mencangkup Timur Tengah, Afrika Utara, dan Eropa Tenggara. Mereka juga menaklukkan kota-kota strategis seperti Konstantinopel dan Kairo, serta memperkuat struktur pemerintahan dan undang-undang mereka. Kemunduran Daulah Utsmani disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Secara internal, wilayah yang terlalu luas sulit diatur, korupsi meluas, sistem pemerintahan yang lemah, dan sultan yang kurang berwibawa. Secara eksternal, ada tekanan dari kekuatan barat dan keterlibatan dalam Perang Dunia I yang melemahkan kekuatan. Akhirnya, Daulah Utsmani runtuh secara resmi pada tahun 1922 Masehi. Yang paling menarik dan memberi inspirasi bagi saya adalah Daulah Khulafaur Rasyidin, karena merupakan generasi pertama yang membangun umat dari komunitas kecil menjadi kekuatan yang berpengaruh. Mereka menjalankan pemerintahan dengan prinsip keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab terhadap rakyat. Contohnya seperti Abu Bakar yang sederhana, Umar yang tegas dalam keadilan. Masa ini juga menjadi masa kemajuan di berbagai bidang, dengan semangat mengutamakan kepentingan umat di atas pribadi yang sangat berharga hingga kini. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemajuan Daulah Islam. Yang pertama, prinsip pemerintahan yang baik, keadilan, kesederhanaan, tanggung jawab terhadap rakyat. Yang kedua, pemerintahan militer yang terorganisir dan strategi perang yang cerdas. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dan menyesuaikan dengan budaya dan kondisi wilayah yang dikuasai. Yang keempat, dukungan terhadap perkembangan pengetahuan, budaya, dan infrastruktur. Yang kelima, semangat kebersamaan dan persatuan umat di atas kepentingan pribadi atau suku. Yang keenam, kemampuan memelihara hubungan yang harmonis dengan kelompok masyarakat yang berbeda agama ataupun suku. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Daulah Islam. Yang pertama, lemahnya sistem pemerintahan, korupsi, ketidakadilan, kurangnya akuntabilitas. Yang kedua, pecahnya persatuan umat, perselisihan internal, konflik suku atau golongan. Yang ketiga, kelemahan militer, tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi, kurang terorganisir. Yang keempat, kurangnya dorongan terhadap pengetahuan dan inovasi, terjebak dalam tradisi yang tidak fleksibel. Yang kelima, luasnya wilayah yang sulit diatur dan dipantau. Yang keenam, tekanan dari kekuatan eksternal, serangan, tekanan politik atau ekonomi. Yang keenam, suka dengan kemewahan dan kepentingan pribadi yang menggeser kepentingan umat. Solusi-solusi yang dapat saya tawarkan untuk mencegah runtuhnya Daulah Islam. Yang pertama, perkuat sistem pemerintahan. Yang kedua, jaga persatuan umat. Yang ketiga, modernisasi dan perorganisasian ulang militer. Yang keempat, dorong pengetahuan inovasi dan pendidikan. Yang kelima, atur wilayah dengan efisien. Yang keenam, bangun hubungan diplomatik yang baik. Yang terakhir, jaga kesederhanaan dan integritas. Perbedaan ekspansi barat, imperialisme, dan ekspansi yang dilakukan oleh umat Islam Futuhat, yaitu yang pertama, imperialisme bertujuan eksploitasi ekonomi dan dominasi politik melalui penjajahan, sementara Futuhat fokus pada pembebasan wilayah untuk dakwah, keadilan, dan penerapan syariah tanpa eksploitasi.
Perbandingan utama Futuhat menekan pembebasan seperti di Andalusia tentang pemaksaan agama, sedangkan imperialisme Barat menyebabkan bencana sosial ekonomi bagi yang dijajah. Saya cukup setuju bahwa peradaban Islam potensial dimulai dari Indonesia karena satu, umat Islam terbesar di dunia. Dua, ciri modernisasi dan harmonisasi dengan keragaman dan relevan masa kini. Tiga, potensial pengetahuan dan inovasi. Namun potensi ini butuh upaya bersama mengatasi tantangan seperti kurangnya dukungan cendekiawan dan ekstremisme. Dari saya, cara menghidupkan kembali peradaban Islam yaitu memperkuat pendidikan dan inovasi, khususnya dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Jaga prinsip keadilan, modernisasi, dan persatuan umat. Dorong partisipasi cendekiawan dalam membangun pemikiran Islam yang relevan masa kini. Bangun hubungan harmonis dengan berbagai kelompok dan negara. Perbaiki sistem pemerintahan dengan menghapus korupsi dan meningkatkan akuntabilitas. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.